Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Pak Zanuar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi jarak titik ke titik, yaitu materi matematika wajib untuk kelas 12. Sebelum kita mempelajari materi jarak titik ke titik, alangkah baiknya kalian harus memahami dulu materi teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku ABC, sisi AC kita sebut sebagai sisi miring, kemudian sisi AB kita sebut sebagai sisi samping, dan sisi BC sebagai sisi tegak. Jadi pada segitiga ABC yang siku-siku di titik B berlaku teorema Pythagoras, maka untuk mencari panjang sisi AC dapat kita dapatkan dari akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Selanjutnya sisi BC didapatkan dengan akar AC kuadrat dikurangi AB kuadrat, dan sisi AB sama dengan akar AC kuadrat min BC kuadrat. Selanjutnya kita pelajari unsur dari bangun dimensi 3. Yang pertama adalah kubus. Diketahui suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Jadi panjang AB sama dengan A cm, BC juga A cm, CG juga A cm. Yang pertama, suatu kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, dan G dan H. Selanjutnya, pada kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, dan seterusnya sampai rusuk EH. Kemudian memiliki 6 bidang yang berbentuk persegi, yaitu bidang ABCD, bidang ABFE, bidang BCGH, bidang ADHE, bidang DCGH, dan yang terakhir bidang EFGH. Kemudian pada kubus juga memiliki 12 diagonal sisi atau juga bisa disebut sebagai diagonal bidang. Contohnya adalah diagonal sisi AC. Kemudian yang lain ada diagonal sisi BD, BG, dan seterusnya sampai diagonal sisi FH. Untuk mencari panjang sisi AC atau panjang garis AC, pertama-tama kita lihat segitiga yang memuat garis AC, yaitu segitiga ABC. Pada segitiga ABC dapat kita tentukan bahwa AC merupakan sisi miring. Maka untuk mencari sisi miring, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat kita tahu panjangnya adalah A cm, dan BC juga panjangnya A cm. A kuadrat ditambah A kuadrat berarti A kuadratnya ada 2, sama dengan akar 2A kuadrat. Akar dari A kuadrat sama dengan A, akar 2 tetap akar 2. Maka diperoleh panjang AC sama dengan A akar 2. Jadi dapat kita simpulkan, jika suatu kubus memiliki panjang rusuk A cm, maka panjang diagonal sisi atau diagonal bidangnya sama dengan A akar 2 cm. Jadi untuk semua 12 diagonal sisi pasti panjangnya sama, yaitu A akar 2 cm. Selanjutnya, pada kubus ABCD EFGH memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang contohnya adalah
garis AG, garis BH, garis CE, dan garis GF. Jadi ada 4 diagonal ruang. Untuk menentukan panjang garis AG, pertama-tama kita cari bidang yang memuat garis AG, yaitu bidang segitiga ACG. Pada langkah sebelumnya kita telah tahu panjang AC adalah A akar 2. Kemudian CG panjangnya A cm. Maka dapat kita tentukan AG di sini adalah sisi miring. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC sama dengan A akar 2 dan CG sama dengan A. Maka AC kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat, CG kuadrat sama dengan A kuadrat. A akar 2 dikuadratkan, berarti diperoleh 2A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. 2A pangkat 2 ditambah A pangkat 2, maka ada 3A kuadrat. A kuadrat diakarkan hasilnya A, akar 3 diakarkan tetap akar 3. Jadi panjang AC sama dengan A akar 3. Jadi jika suatu kubus dengan panjang rusuknya A cm, maka dapat kita pastikan panjang diagonal ruangnya sama dengan A akar 3 cm. Jadi semua diagonal ruang pada kubus memiliki panjang yang sama, yaitu A akar 3 cm. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu jarak titik ke titik. Sebelumnya perhatikan gambar berikut ini. Diketahui titik A dan titik B. Jarak antara titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB. Jadi kita hubungkan titik A dan titik B sehingga terbentuk garis AB. Maka jarak titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB. Contoh soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Titik P terletak pada pertengahan rusuk AB. Tentukan yang pertama adalah jarak titik P ke titik E. Yang kedua jarak titik P ke titik G. Kita bahas yang pertama dulu adalah jarak titik E ke titik P. Kubus ABCD EFGH disajikan dengan gambar. Titik P tadi terletak pada pertengahan rusuk AB. Jadi titik P-nya terletak di tengah-tengah rusuk AB. Artinya titik P membagi ruas garis AB menjadi 2 bagian yang sama panjang. Jadi jarak titik P ke titik E yaitu panjang ruas garis PE. Kita hubungkan titik P ke titik E sehingga terbentuk ruas garis PE. Dari soal kita ketahui bahwa panjang AB sama dengan 6 cm. Maka kita peroleh AP sama dengan setengah kali AB. Jadi setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Jadi panjang AP sama dengan 3 cm. Selanjutnya kita perhatikan segitiga APE, siku-sikunya di titik A. Jadi gambarnya seperti itu. AP sama dengan 3 cm, AE 6 cm. Dapat kita lihat pada gambar garis PE merupakan sisi miring pada segitiga APE. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras kita dapat menentukan panjang PE yaitu akar AE kuadrat ditambah AP kuadrat.
AE tadi panjangnya 6 cm, kemudian AP 3 cm. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9. 36 ditambah 9 sama dengan 45. Akar 45 dinyatakan ke dalam bentuk perkalian bilangan yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu menjadi 9 kali 5. Akar dari 9 sama dengan 3, akar 5 tetap akar 5. Jadi kita peroleh panjang garis PE sama dengan 3 akar 5. Jadi jarak titik P ke titik E adalah garis PE dengan panjangnya sama dengan 3 akar 5 cm. Selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu jarak titik P ke titik G. Gambarnya seperti ini tadi, masih sama. Jadi jarak titik P ke titik G yaitu panjang ruas garis PG. Jadi pertama-tama kita hubungkan titik P ke titik G, diperoleh ruas garis PG. Sama, panjang AB sama dengan 6 cm, maka kita peroleh garis PB sama dengan setengah dikali AB. Setengah dikali 6 sama dengan 3 cm. Kemudian kita buat garis bantu, garis BG. Garis BG merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Sehingga kita lihat terdapat segitiga PBG, siku-sikunya berada di titik B. Gambarnya seperti itu. Panjang PB setelah kita cari tadi adalah 3 cm. Kemudian BG merupakan diagonal sisi. Karena panjang rusuknya 6 cm, maka panjang diagonal sisinya 6 akar 2. Jadi dari gambar segitiga PBG dapat kita tentukan bahwa garis PG merupakan sisi miring dari segitiga PBG. Maka kita peroleh PG sama dengan akar PB kuadrat ditambah BG kuadrat. PB 3 cm, kemudian BG 6 akar 2 cm. Berarti 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 dikuadratkan. 3 kuadrat 9, 6 akar 2 dikuadratkan menjadi 36 dikali 2. 36 dikali 2, 72. 9 ditambah 72 sama dengan 81. Akar 81 diperoleh 9 cm. Jadi jarak titik P ke titik G adalah garis PG, panjangnya sama dengan 9 cm. Jadi langkah-langkah untuk menghitung jarak titik ke titik ada beberapa langkah. Yang pertama adalah hubungkan dua titik yang ditanyakan sehingga nanti terbentuk sebuah ruas garis. Langkah yang kedua, tentukan bidang yang memuat ruas garis yang terbentuk. Biasanya bidangnya berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian hitung panjang ruas garis yang terbentuk menggunakan teorema Pythagoras. Apakah sisi miring, sisi samping, ataupun sisi tegak. Kemudian panjang ruas garis yang terbentuk adalah jarak titik ke titik yang ditanyakan. Baik, itu materi yang kita pelajari hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.